Majelis Hakim putuskan bebas mafia tanah berbungkus vonis ringan dan membebaskan terdakwa melalui skenario masa percobaan di Pengadilan Negeri Singkawang. Pengadilan Negeri Kota Singkawang dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 193-B-2005-PN-SKW dengan Ketua Majelis Hakim Muhammad Zakiuddin SH dan anggota Majelis Hakim Muhammad Musasi Ahmad Putra SH MH dan Fadil Laulana SH dengan panitera pengganti Binsar Charles Manurung SH dengan Jaksa Penuntut Umum Heri Kejaksaan Negeri Singkawang Susanto SH pada hari Senin 13 April 2026 menjatuhkan vonis pidana 1 bulan dengan masa pengawasan 1 tahun terhadap terdakwa 1. Sofian Hadi alias Ian dan 2 bulan pidana terhadap terdakwa 2 Ahmad Samselo alias Lutfi bin Mutadil dengan masa pengawasan 1 tahun. Keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan dan mengalami trauma yang dirasakan anak dari korban Fitro Handoyo yang dilampiaskan kekecewaannya di depan Pengadilan Singkawang yang didampingi kuasa hukum dari Chandra Kirana Law Office and Partner. Advokat Chandra Kirana, sarjana hukum, menyampaikan kekecewaan disampaikan karena secara fakta melalui pengakuan terdakwa bahwa mereka yang melakukan penebangan dan perusakan di atas lahan dan bahkan mendirikan bangunan di atas tanah milik korban Lim Edi Sudiono karena ada pihak yang mau membeli tanah tersebut dari para terdakwa. Saya adalah salah satu seorang korban dari ketidakadilan dari upaya mafia tanah untuk merampas hak kami. Di kantor pengadilan Singkawang ini yang kita jalani proses hukum sudah hampir 4 tahun. Tapi putusan dari pengadilan ini sangat-sangat tidak masuk di akal dan sangat mengecewakan. Berhentilah untuk menjadikan persidangan di pengadilan ini sebagai adegan syuting film komedi. Seakan-akan ini sebuah lelucon menjadi sebuah media untuk menertawakan korban-korban yang menderita. Saya mempertanyakan profesi hakim dan jaksa, bagaimana kredibilitas Anda sebagai pemangku kebijakan di sini. Untuk efek jerah, ternyata di Pengadilan Negeri Singkawang ini hanya berlaku untuk korban. Korban dibuat kapok untuk melapor, sedangkan pelaku dan tersangka diberikan hukuman yang sangat ringan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana keadilan ini bisa ditegakkan dan dicari? Apakah keadilan ini bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami? Tapi saya yakin harapan untuk mencari keadilan itu masih ada. Saya mengambil kesimpulan bahwa menjadi profesi mafia tanah ini bisa menjadi profesi yang sangat menjanjikan di negeri ini. Karena kenapa? Hukuman yang diberikan sangat ringan. Dan apa yang dialami korban, gangguan psikis, itu sangat-sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang saya pertanyakan, apakah keadilan ini masih bisa dicari atau hanya sebuah khayalan atau hanya sebuah ilusi? Saya sebagai korban sangat-sangat merasa terhina atas putusan pengadilan di negeri Singkawang, Kota Singkawang. Sekian info saya. Dapat informasi Pak, majelis hakim katanya menyebut mafia tanah Singkawang ini kurang memuaskan atau sangat ringan atau dalam hal apa tuh Pak? Sebagai pengacara Bapak dan mungkin konfirmasi. Saya sebagai kuasa hukum dari korban atas nama Bapak Lim Edi Sudiono ini menghormati keputusan pengadilan negeri Kota Singkawang ini. Walaupun ada rasa kecewa di mana tuntutan jaksa yang tidak menyentuh pasal primer, ya, pasal utama di mana penyerobotan tanah yang terjadi sudah ada fakta bukti di lapangan adanya pendirian bangunan, perusakan dan sebagainya. Hanya dituntut 5 bulan yang kemudian divonis
dengan penetapan pengadilan oleh Majelis Hakim Kota Singkawang ini 1 bulan untuk terdakwa 2 dan 2 bulan untuk terdakwa pertama, ya, dengan masa pengawasan 1 tahun. Artinya proses selama 4 tahun ini berjalan, hampir 4 tahun berjalan ini tidak membuahkan hasil apa-apa terhadap pelaku kejahatan pertanahan di Kota Singkawang, di mana justru keputusan tuntutan dari JPU dan Majelis Hakim yang memutuskan justru berpihak kepada para terdakwa pelaku kejahatan agraria atau pertanahan di Kota Singkawang ini, ya, di mana alasan tuntutan itu dilakukan karena menyesuaikan KUHP lama dengan KUHP baru, ya. Kalau kita telusuri dan kita pelajari KUHP pasal 385 yang lama, sanksi pidananya itu 4 tahun. Dan bila mana disesuaikan dengan KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, justru di pasal 502, para pelaku kejahatan pertanahan, ya, yang melakukan penyerobotan, sanksi pidananya itu 5 tahun pidana penjaranya. Dan kemudian kalau dijungto atau di pasal alternatifnya di pasal 406 KUHP lama, itu sanksi pidananya 2 tahun. Sementara di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di pasal 521 justru naik 6 bulan lebih tinggi dari tuntutan yang ada di KUHP lama, yaitu 2 tahun 6 bulan. Nah, di dalam pertimbangan keputusan, hakim tidak mempertimbangkan dampak trauma yang dialami oleh korban dan masyarakat selaku korban daripada mafia tanah atau pelaku kejahatan pertanahan atau agraria. Nah, dalam hal ini mungkin kita akan melakukan upaya banding, kita melakukan koordinasi ke pihak JPU, dan kita juga akan melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menegakkan keadilan bagi korban. Oke. Mungkin Bapak akan, kalau dalam hal ini kan kalau Bapak ada agama mafia tanah atau apa ada permainan, kan Bapak akan melakukan ke KY di Jakarta atau gimana Bapak dan ini? Ya, untuk melakukan upaya hukum, baik itu melaporkan ke Kamwas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, itu merupakan hak warga negara untuk memperoleh keadilan yang dianggap tidak didapatkan dari peradilan yang ada. Nah, sebelumnya, pada saat usai tuntutan, klien kami sudah pernah bersurat kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan keberatannya terhadap tuntutan jaksa yang tidak menyentuh, ya, fokus kepada penyerobotannya, di mana alasan daripada jaksa penuntut umum adalah dari hasil analisa di lapangan bahwa jaksa itu hanya fokus kepada tindakan perusakan yang dilakukan oleh para terdakwa, dan ada satu statement menyampaikan kalau soal penyerobotan itu nanti akan diserahkan kepada perkara perdata yang sedang berjalan yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Justru dalam perkara perdata, baik di PT UN yang melakukan gugatan justru para terdakwa, yang dimana keputusan PT UN Pontianak itu mementahkan gugatan mereka karena mereka tidak bisa membuktikan baik dari batas-batas yang ada, ya, perbedaan batas yang tidak sama, dan kemudian luas yang juga berbeda dari tuntutan terhadap kepemilikan sertifikat hak milik nomor 685 milik klien kami Pak Lim Edi Sudiono tersebut. Dan kemudian pada saat mereka ditetapkan sebagai terdakwa P21, mereka melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Singkawang ini juga, yang saat ini sedang proses berjalan yang akan memasuki pembuktian. Nah, ini menjadi satu dilema, ya, penegakan hukum di Indonesia. Kalau para pelaku kejahatan agraria selalu mendapatkan bonus demikian, ya, hanya dengan status pidana untuk mengelabui, tetapi dengan
putusan ringan dibungkus dengan kemasan masa percobaan atau masa pengawasan. Artinya apa? Para pelaku kejahatan pertanahan di negeri ini, kalau hal demikian, bukan menimbulkan efek jerah, tetapi justru akan memberikan mereka celah dan kesempatan. Karena mereka dilindungi dengan keputusan-keputusan demikian. Ya, kita berharap nanti di tingkat bandingnya kita bisa mendapatkan jawaban keadilan itu. Ya, dan kemudian kita juga sedang berpikir bagaimana melakukan upaya lain terhadap proses administrasi keputusan ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Namun, pasal 385 KUHP yang menjadi pasal utama justru dihilangkan dalam tuntutan jaksa dengan pasal alternatif 406 KUHP tuntutan 5 bulan pidana yang dianulir oleh majelis hakim menjadi 1 dan 2 bulan dengan masa pengawasan 1 tahun yang dalam KUHP lama sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebut masa percobaan. GNTV Indonesia, Singkawang, Repi mengabarkan.